Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Rima Geni Agustina, NIM 195231249. Yang kedua ada Nika Widya Saputri, NIM 195231254. Yang ketiga ada Widya Astuti, NIM 195231280. Yang terakhir ada Muhammad Zidni Nuron, NIM 195231289. Di sini kelompok kami akan membahas tentang aset dan liability management pada era digital dan revolusi industri. Yang pertama, manajemen aset dan tujuan manajemen aset. Definisi manajemen aset. Manajemen aset merupakan perpaduan ilmu dan seni yang digunakan untuk mengelola kekayaan yang meliputi proses merencanakan kebutuhan aset, bagaimana cara mendapatkan, menginventarisasi, lalu melakukan legal audit, mengoperasikan aset, memelihara aset, membarukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen aset. Tujuan manajemen ditentukan dari berbagai dimensi ataupun sudut pandang. Namun secara umum, tujuan manajemen aset ialah untuk mengembalikan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Efektif dalam hal ini di sini adalah aset yang dikelola bisa mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan. Misalnya perusahaan A mencapai kinerja tinggi dalam pelayanan pelangganan, sedangkan efektivitas yaitu besaran keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditentukan perusahaan sebelumnya. Yang kedua, aset manajemen sistem. Aset manajemen sistem adalah suatu sistem informasi yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengelola harta, kekayaan, dan modal dari sebuah instansi ataupun perusahaan yang memiliki masa manfaat, serta mengelola barang persediaan dan barang habis pakai. Beberapa fungsi yang bisa diambil dalam sistem ini diantaranya: A. Menyajikan berbagai informasi aset, mulai dari data aset, lokasi aset, hingga transaksi secara komprehensif dengan informasi yang valid dan akurat secara online melalui jaringan. B. Mampu membantu proses inventarisasi dan pengendalian aset seperti pengusulan penggandaan aset, perawatan pemeliharaan aset, pembuatan kartu inventaris barang, mutasi atau transfer aset, penyusutan aset, dan lelang. C. Mendukung pengembangan perencanaan strategi dengan menyajikan laporan-laporan statistik, analisis, dan grafik tren mengenai kondisi aset. Pentingnya sistem manajemen aset pada perusahaan. 1. Menjaga nilai aset. Manajemen aset yang baik dalam perusahaan sangat diperlukan untuk menjaga nilai aset yang dimiliki agar tetap tinggi. 2. Meningkatkan keamanan. Aset dengan jumlah yang cukup banyak pada suatu perusahaan pastinya tidak dapat dikontrol satu persatu dan terjamin keamanannya. 3. Memonitor penyusutan aset. Penyusutan dapat terjadi pada aset tersebut, mulai dari fungsi maupun dengan nilainya. 4. Menghindari pembelian berlebih. Jika pembelian berlebih dan tidak perlu dalam perusahaan, sebenarnya dapat dikontrol jika Anda menerapkan manajemen aset. 5. Mempermudah penyusutan anggaran. Dengan penerapan manajemen aset pada perusahaan, penyusutan anggaran berupa konstruksi, pembelian barang, pemeliharaan barang yang berkaitan dengan pendanaan aset lebih mudah dilakukan. 6. Mempermudah manajemen risiko dalam pengambilan keputusan. Jika perusahaan sudah menerapkan manajemen aset, sebaiknya di dalamnya juga sudah sekaligus menerapkan manajemen risiko.
Industri 4.0. Pada era revolusi industri 4.0 saat ini, perkembangan teknologi informasi mulai dari smartphone hingga media sosial telah mengubah gaya hidup masyarakat hingga pada titik yang paling fundamental. Semua informasi yang dibutuhkan dapat diakses kapanpun dan dimanapun masyarakat berada. Mulai dari informasi lokasi, pembelian tiket, pembayaran tagihan, pembelian makanan, bahkan transaksi perbankan sekalipun bisa dilakukan melalui satu genggaman, yakni melalui smartphone. Dengan kemajuan teknologi yang telah mempengaruhi pekerjaan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mendorong masyarakat modern saat ini menjadi masyarakat yang membutuhkan kemudahan dalam segala aspek kehidupannya, dengan prinsip yang lebih praktis sehingga dapat mempersingkat waktu dan tidak mengganggu pekerjaan. Selanjutnya ada pengaruh revolusi industri 4.0 pada sistem informasi akuntansi terhadap struktur modal perusahaan. Struktur modal menjadi isu yang penting karena berdasarkan informasi akuntansi yang akurat, relevan, dan terakomodir kepada struktur modal yang banyak menyimpulkan bahwa bauran pendanaan mempengaruhi nilai perusahaan yang secara langsung. Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Seandainya keputusan investasi dan kebijakan dividen nilainya konstan, tidak berdasarkan informasi akuntansi. Jika dengan perubahan struktur modal ternyata nilai perusahaan berubah karena berdasarkan informasi akuntansi, maka akan diperoleh struktur modal terbaik. Struktur modal yang akan memaksimumkan nilai perusahaan adalah struktur modal yang baik. Kemudian yang terakhir mengenai praktik asset and liability management pada era digital dan revolusi industri, penggunaan mobile banking. Mobile banking merupakan sebuah fasilitas atau layanan perbankan yang menggunakan alat komunikasi bergerak seperti handphone dengan penyediaan fasilitas untuk berinteraksi perbankan melalui aplikasi atau unggulan pada handphone. Transaksi perbankan yang biasanya dilakukan secara manual, artinya kegiatan yang sebelumnya dilakukan nasabah dengan mendatangi bank, kini dapat dilakukan tanpa harus mengunjungi bank. Hanya dengan menggunakan handphone, nasabah dapat menghemat waktu dan biaya. Selain menghemat waktu, mobile banking juga bertujuan agar nasabah tidak ketinggalan zaman dalam menggunakan media elektronik yang sudah modern dan juga bisa lebih memanfaatkan media handphone yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga dapat digunakan untuk berbisnis atau bertransaksi. Layanan mobile banking memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk melakukan transaksi perbankan seperti cek saldo, transfer antar rekening, dan lain-lain. Dengan fasilitas ini, semua orang yang memiliki ponsel dapat dengan mudah bertransaksi di mana saja dan kapan saja. Pada akhirnya, bank beramai-ramai menyediakan fasilitas mobile banking demi mendapatkan kepuasan dan peningkatan jumlah nasabah. Mobile banking merupakan suatu layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui handphone dengan menggunakan menu yang sudah tersedia. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak kurang dan salahnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.